Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas bab mengimani kodar dan kodar mapel PAIPP kelas 6 SD. Sekarang kita buka dulu gemboknya karena memang di sini terkunci. Ya, ini. Di sini terdiri dari 3 menu, ada kodo, kodar, dan takdir. Namun sebelumnya kita di sini dihadapkan pada gambar. Ada instruksi di sini. Perhatikanlah gambar berikut. Coba kita perbesar gambarnya apa. Yang pertama adalah gambar bayi yang baru lahir yang masih dalam box. Lalu gambar yang kedua adalah bentangan sawah yang menghijau ranau. Lalu yang ketiga adalah gambar lomba qiraah Al-Quran. Dan yang keempat adalah gambar menjadi juara sepak bola. Nah, ini gambar ini diinstruksikan untuk diperhatikan, tentunya ada maksudnya dengan bahasan kita dalam mengimani kodo dan kodar. Selanjutnya kita coba buka menu kodo. Nah, dalam kodo juga di sini terdapat ada 3 menu ya, ada pengertian, contoh, dan hikmah. Kita buka. Ini untuk pengertian. Pengertian kodo ya adalah keputusan atau ketetapan Allah sejak zaman ajali terhadap makhluknya. Apa itu zaman ajali? Zaman ajali adalah zaman sebelum terjadinya atau terlahirnya makhluk, sebelum makhluk itu diciptakan. Itu namanya zaman ajali ya. Nah, berkaitan dengan kodo, pengertian kodo, di sini ada firman Allah surat Al-Hadid ayat 22 yang bunyinya ma asobaka min musibat fil ard wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabl an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini adalah pengertian kodo. Jadi kodo itu adalah keputusan Allah atau ketetapan Allah sejak zaman ajali terhadap makhluknya. Jadi sebelum makhluk itu terlahir atau terwujud ke dunia ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan apa-apa yang akan menimpa pada dari dirinya sejak dia hidup sampai mati kembali. Lalu contoh kodo. Nah, ini adalah contoh-contoh kodo. Pertama yaitu di sini nomor 1 matahari terbit dari sebelah timur ya. Terus juga matahari tenggelam di sebelah barat. Lalu yang ketiga adalah kematian yang pasti datang pada setiap makhluk ya. Terus bumi dan planet-planetnya berputar pada porosnya ya. Juga pergantian siang dan malam. Itu namanya kodo, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah hikmah. Nah, ini hikmah beriman pada kodo, yaitu hikmahnya datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang berpositif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, ya. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun dia berada. Ini hikmahnya. Ya. Selanjutnya, kodar. Nah, apa itu kodar? Di sini juga terdapat 3 menu pilihan yang harus kita buka untuk membedah apa itu kodar.
Pertama, pengertian. Nah, pengertian qadar adalah qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ya, ini adalah pengertian qadar. Lalu contohnya, ya, ini adalah contoh-contoh qadar, ya. Yang pertama yaitu bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya, lalu sakit bisa sembuh, ya, terus bisa menjadi juara dalam perlombaan, menjadi anak ya sopan. Nah, ini contoh-contoh daripada qadar. Lalu hikmah. Apa itu hikmah beriman pada qadar? Hikmahnya adalah menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya. Terus giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Ini pembahasan mengenai qadar. Lalu takdir. Nah, takdir. Ada beberapa pendapat tentang pengertian takdir. Ada yang berpendapat bahwa takdir itu adalah nama lain dari qadar. Namun juga ada yang berpendapat bahwa takdir itu adalah satu paket antara qadar dan qadar. Apa itu pendapatnya? Yang penting kita mengimaninya, ya. Baik. Di sini kita terdapat 3 menu, yaitu pembagian, hikmah, dan konsep. Kita buka pembagiannya. Nah, di sini ternyata qadar atau takdir itu terbagi menjadi 2. Satu adalah takdir mubrom, 2 takdir mu'allaq. Kita buka takdir mubrom itu apa? Nah, ternyata ini ya isinya. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia, yang sudah tetap, ya, tidak akan berubah. Contohnya apa? Seperti jenis kelamin manusia. Nah, itu tentu tidak berubah. Ketika seorang sudah terlahir dalam wujud seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, tentu tidak bisa berubah. Meskipun menangis bersimbah air mata darah, tetap tidak akan berubah, ya. Kecuali dia mengadakan operasi, itu pun tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Lalu juga datangnya kematian, ini juga tidak dapat dielakkan, bahwa kematian itu pasti akan datang. Kemanapun dia lari, ya kematian pasti akan mengejarnya. Setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Lalu jodoh juga adalah sesuatu yang tetap, ya. Bahwa manusia itu memang diciptakan dalam berpasang-pasangan, ya. Berarti setiap orang punya jodoh masing-masing dan lain jenisnya. Ini adalah takdir mubrom. Lalu yang kedua adalah takdir mu'allaq, ya. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha dan doa manusia. Contohnya, orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin dengan bekerja keras menjadi kaya, orang yang anak yang nilai ulangannya baik setelah belajar tekun, ya, atau bahkan menjadi juara, menjadi ranking kelas, ya, dan sejenisnya. Ini takdir mu'allaq, jadi takdir yang bisa berubah oleh karena usaha dan doa manusia. Selanjutnya kita kembali kepada bahasan ini, ya, hikmah. Nah, ini hikmah daripada beriman pada qadar. Dengan beriman pada qadar, kita diharapkan bisa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan pada kita.
kita mensyukuri apapun yang terjadi pada kita. Jangan selalu melihat ke atas yang menurut kita dilihat lebih baik, ya. Yang terjadi pada orang lain, contohnya orang lain punya mobil, kita enggak, lalu kita terlalu merasa iri dan sebagainya, itu tidak baik. Tapi syukurilah apa yang ada pada diri kita, ya, bahwa apa yang terjadi pada kita itu memang sudah ditakdirkan untuk kita. Kita tidak boleh rakus, ya, serakah ingin seperti orang lain yang mungkin bukan takdir untuk kita. Lalu berjiwa optimis dan tidak putus asa. Ini juga merupakan hikmah daripada beriman pada qada dan qadar. Lalu yang keempat, selalu rendah hati dan lebih tenang. Lewat, ya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal pada Allah. Lalu yang keempat, selalu rendah hati dan jiwa lebih tenang. Ini hikmahnya. Jadi kalau dengan adanya kita beriman pada qada dan qadar, setidaknya kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada kita, ya. Apalagi dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa jika kau syukuri nikmat yang diberikan Allah pada kita, ya, nikmatnya akan bertambah. Terus sebaliknya, kalau kita kufur, ya, sesungguhnya adab Allah itu lebih pedih. Selanjutnya konsep. Nah, konsep qada dan qadar dalam Islam. Ya, di sini konsepnya adalah menyerahkan kepada Allah atas segala sesuatu yang berlaku di dunia ini. Ini tawakal, ya. Konsepnya kita harus bertawakal, dan kita juga harus beriman pada bahwa hanya Allah lah yang memiliki kuasa mutlak untuk menentukan urusan di dunia ini. Terus selanjutnya menyadarkan bahwa manusia itu lemah dan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya, ini pembahasan qada dan qadar. Jadi kesimpulannya, qada itu adalah keputusan tetap Allah sebagaimana adali, sedangkan adalah qadar adalah pelaksanaannya. Mungkin kalau diibaratkan dalam film, kalau qada itu adalah skenario-nya, ya, rencananya, sedangkan qadar adalah pelaksanaannya atau kejadiannya. Begitu, ya, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini mungkin akan Bapak tambah dengan video untuk memperjelas apa yang Bapak terangkan. Memang kalau diterangkan secara lebih real tidak memungkinkan karena durasi yang dibatasi. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tohirin, kenapa kamu belum masuk kelas? Bel masuk kan udah berbunyi. Kamu abis dari mana sih? Apa iya bel sudah berbunyi? Waduh saya telat ya, maklum saya abis bantuin bapak saya membuat getuk, jadi saya terlambat sekolah nih. Yang bener Tohirin, kamu jangan suka bohong dong. Iya Imrona, saya gak bohong, buat apa sih bohong, gak ada gunanya kan. Oh iya, sekarang pelajarannya Pak Abror ya, pelajaran agama. Bener Tohirin, ayo masuk, Hai, ajak Kaswadi kamu ngapain di sini? Bel masuk sudah berbunyi loh, ayo masuk kelas ini sudah siang loh. Iya nih, saya lagi istirahat dulu sebentar, abis nganterin Bu Rudi. Katanya kartu NRG-nya hilang. Bu Rudi itu siapa? Saya baru dengar namanya, kamu jangan ngarang ya. Bu Rudi itu istrinya Pak Topan. Guru kelas 3 itu loh. Masa kamu gak tahu, kamu kurang gaul sih. Ah saya gak tahu, ya udahlah mau Bu Rudi, mau siapa kek, ayolah masuk kelas, sudah siang nih. Ayo siapa takut, oh iya. Sekarang pelajarannya Pak Abror ya, itu tuh orangnya yang berjenggot. Hus, kamu gak boleh begitu, meskipun jenggotnya panjang dia itu orangnya baik loh, apalagi dia kan guru agama, yang ngajarin kita berakhlak baik, ayo sekarang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum pelajaran dimulai Bapak mau absen dulu apakah pada hari ini hadir semua? Oh iya Bapak mau tahu, apa Tohirin sekarang berangkat? Hadir Pak, Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Kaswadi hadir Pak, bagus kalau begitu. Sekarang mari kita lanjutkan. Baiklah pada hari ini kita akan membahas tentang beriman pada kodo dan kodar. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu kodo dan kodar? Belum Pak. Saya tahu Pak, kodar itu penjual es bonbon. His, ngawur kamu Tohirin. Tohirin, kalau gak tahu jangan pura-pura tahu dong. Maksud kamu apa Imrona? Setiap orang itu berhak untuk berpendapat. Kamu ngeles aja bisanya. Sudah, jangan ribut sekarang ayo kita lanjutkan. Pengertian kodo menurut bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, kada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum terjadinya sesuatu pada makhluk Allah, dalam hal ini termasuk manusia. Lalu pengertian kodar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan, sementara menurut istilah, kodar adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi pada semua makhluknya. Kodo dan kodar disebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Namun kita sebagai seorang muslim harus yakin, bahwa apapun yang ditakdirkan Allah pasti ada hikmahnya. Takdir itu ada dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya seperti bayi lahir laki-laki atau perempuan, kematian seseorang, terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mualak adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha dan berdoa. Contohnya seperti orang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar. Orang yang memiliki rezeki sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin usaha dan bekerja keras, dan lain sebagainya. Contoh perilaku beriman pada kada dan kodar dalam kehidupan sehari-hari adalah rajin beribadah, belajar atau bekerja dengan sepenuh hati, bersikap lapang dada, belajar dengan sungguh-sungguh, selalu meningkatkan potensi, dan lain-lain. Hikmah beriman pada kodo dan kodar adalah, sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan, sabar menghadapi cobaan, selalu berserah diri pada Allah atau bertawakal. Itulah penjelasan Bapak pada hari ini, tentang kada dan kodar. Apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Imrona apa kamu mau tanya? Cukup jelas, terima kasih. Tohirin dan Kaswadi apa kalian mau tanya? Cukup jelas Pak, matur nuwun. Iya Pak, saya mau tanya Pak, saya tadi pagi abis nganterin Bu Rudi. Katanya kartu NRG hilang. Apakah itu termasuk takdir Pak? Betul Kaswadi, itu namanya takdir. Dalam hal ini, tentunya beliau harus sabar menghadapinya. Anak-anak rupanya bel sudah berbunyi. Tandanya pertemuan kita hari sudah selesai, ingin rasanya Bapak tetap bersama kalian. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Untuk itu cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Imrona, wabarakatuh. kamu paham gak sih apa yang tadi dijelaskan sama Pak Abror? Saya masih bingung nih. Paham dong, penjelasan Pak Abror kan cukup jelas. Kamu tadi mikirin apa aja sih? Mikirin mendoan mulu kali ya? Gak begitu Imrona, kamu kalau ditanya saya begitu beda kalau ditanya sama Sofyan. Cemburu nih ye. GR banget, siapa yang cemburu? Tapi iya sih, tadi saya mikirin gitu ayahku terus, takut kehujanan, kasihan ayahku. Halah kamu, bisa-bisanya begitu. Capcay deh. Udahlah saya mau tanya Kak Swadi aja, kalau nanya sama dia kan enak, gak kayak kamu, nyebelin. Halah kamu sama dia kan sama aja. 11-12, paling kamu tambah botak. Ya udah, yang jelas traktir makan di warung Mama Ke batal. Gak apa-apa, saya juga mau ditraktir makan bakso Peki ama Sofyan. Aduh, lebay. Nyari orang penting kayak kamu sulit amat, saya cari kemana-mana gak ketemu, malah ada di sini. Ada apa sih Juragan Getuk? Jangan bilang begitu dong, tolong bantu saya ya, entar kamu saya traktir makan di warung Mama Ke deh. Bantu apa sih? Saya masih bingung penjelasan Pak Abror tentang kada dan kodar, tolong dong jelaskan lagi, gimana sih maksudnya? Masa kamu masih gak paham? Mikirin Imronah mulu kali ya? Udah lah lupakan Imronah, tolong jelaskan. Begini Juragan Getuk, kesimpulannya. Kalau kada itu keputusan Allah sejak zaman azali. Sedangkan kodar itu kejadiannya. Ibarat di film tuh, kalau kada itu skenarionya. Kalau kodar itu aktingnya. Oh begitu ya, oke deh kalau begitu saya paham. Ayo kita makan di warung Mama Ke.